kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai risiko operasional dan penanganan risiko operasional. Untuk itu, teman-teman jangan lupa menyaksikan sampai akhir. So, happy watching! Perkenalkan, saya Fardila Katimen. Di sini saya akan bertugas sebagai pemateri pertama. Nah, sebagai pemateri pertama tentunya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu risiko operasional. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa sih itu risiko, apa itu operasional, dan nanti kita akan mengetahui secara keseluruhan apa yang dimaksud dengan risiko operasional. Nah, untuk risiko sendiri adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mengakibatkan kerugian atau ketidakpastian. Contoh simpel dari risiko adalah misalnya ketika kita memiliki sebuah usaha bisnis atau usaha kecil yang menjual produk secara online. Nah, salah satu risiko yang mungkin kita hadapi adalah risiko kehilangan paket selama proses pengiriman oleh penyedia layanan pengiriman. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial bagi bisnis kita dan juga dapat merugikan reputasi kita jika pelanggan merasa tidak puas dengan layanan pengiriman. Sedangkan operasional sendiri merujuk pada semua aktivitas yang terkait dengan operasi sehari-hari suatu perusahaan, termasuk proses bisnis, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Risiko operasional terjadi ketika ada kegagalan dalam proses, sistem, atau personel yang terlibat dalam menjalankan operasi perusahaan. Contohnya, meliputi kegagalan sistem teknologi informasi, kesalahan dalam pelaksanaan prosedur operasional, atau bahkan tindakan kelalaian atau kecurangan oleh karyawan. Nah, risiko operasional dapat berdampak pada berbagai aspek, seperti kerugian finansial. Kerugian finansial dapat timbul dari biaya tambahan untuk memperbaiki kesalahan atau kerusakan, hingga kehilangan pendapatan karena gangguan dalam proses bisnis. Selain itu, risiko operasional juga dapat mengganggu operasi normal perusahaan, mengakibatkan penurunan produktivitas, dan bahkan kehilangan kepercayaan pelanggan. Contoh sederhana dari risiko operasional misalnya adalah pertimbangan dalam sebuah restoran. Salah satu risiko operasionalnya adalah kekurangan stok bahan baku di dapur. Jika restoran tersebut tidak memiliki inventaris yang memadai atau tidak memantau dengan baik persediaan bahan baku, mereka mungkin kehilangan stok saat puncak jam makan, yang mana dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pelanggan dan potensi kehilangan pendapatan. Ini adalah contoh risiko operasional yang bisa terjadi karena kegagalan dalam manajemen persediaan. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa risiko operasional adalah risiko yang timbul dari kegagalan atau ketidaksesuaian dalam proses, sistem, atau personel yang terlibat dalam operasi suatu perusahaan, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial atau kerugian-kerugian lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri pertama. Untuk penjelasan mengenai materi-materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Indah Nur Safida Hairun. Di sini akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai bentuk-bentuk dari risiko operasional. Bentuk-bentuk dari risiko operasional ini yang pertama ada manual risk. Manual risk dalam konteks risiko operasional merujuk pada potensi masalah yang timbul akibat kegiatan atau proses bisnis yang masih mengandalkan prosedur manual tanpa dukungan atau otomatisasi dari teknologi. Dalam manual risk ini ada beberapa penjelasan, diantaranya itu yang pertama ada ketergantungan pada manusia. Kegiatan atau proses bisnis yang mengandalkan prosedur manual dari manusia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada kemampuan dan kinerja individu manusia. Yang kedua yaitu ada efisiensi dan produktivitas. Dalam proses manual cenderung lebih lambat dan kurang efisien dibandingkan dengan proses yang didukung atau memakai dari teknologi. Yang ketiga yaitu ada ketidakpastian dan kelalaian. Dalam prosedur manual rentan terhadap ketidakpastian karena bergantung pada peraturan, panduan atau instruksi yang tunduk pada interpretasi dari manusia. Yang keempat yaitu ada keterbatasan pelacakan dan pemantauan.
Ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi atau menangani masalah operasional secara cepat dan efisien. Yang kedua yaitu ada computer risk. Dalam computer risk ini merujuk pada potensi masalah yang timbul akibat penggunaan teknologi komputer dan sistem informasi dalam operasi perusahaan. Dalam computer risk ini ada beberapa hal yang termasuk ke dalamnya, yaitu yang pertama ada kerentanan terhadap serangan cyber. Serangan-serangan ini dapat mengakibatkan pencurian data sensitif, penipuan keuangan, atau gangguan dalam operasi bisnis. Yang kedua yaitu ada kegagalan sistem dan teknologi. Kegagalan ini seperti kerusakan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak, atau gangguan jaringan. Yang ketiga yaitu ada kehilangan data. Kehilangan data sensitif atau penting dapat berdampak negatif pada operasi perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial atau reputasi dari perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu ada kerentanan terhadap pencurian identitas. Kerentanan ini mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi, pencurian identitas, atau pelanggaran privasi. Yang kelima yaitu ada ketergantungan pada pihak ketiga. Ketergantungan ini meningkatkan risiko terhadap kegagalan layanan, pelanggaran keamanan data, atau masalah kinerja yang disebabkan oleh pihak ketiga. Yang ketiga yaitu ada bentuk pegawai outsourcing. Ini mengacu pada penggunaan tenaga kerja yang disediakan oleh pihak ketiga atau vendor eksternal untuk memenuhi kebutuhan operasional yang pada perusahaan. Ada beberapa komponen di dalamnya, itu yang pertama ada ketidakpastian kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja yang rendah dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, kesalahan operasional, atau kualitas layanan yang buruk kepada pelanggan. Selanjutnya itu ada ketidakpastian hukum dan kepatuhan. Pelanggaran hukum atau ketentuan kontrak dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda finansial, atau kerugian reputasi bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada ketidakstabilan tenaga kerja. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Yang keempat yaitu ada bentuk kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan salah satu bentuk risiko operasional yang sering dihadapi oleh banyak perusahaan. Yang pertama yaitu ada cedera fisik dan kesehatan karyawan. Cedera seperti luka bakar, patah tulang, atau trauma kepala dapat terjadi pada kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua yaitu ada ketidakmampuan untuk bekerja. Ini mengakibatkan penurunan produktivitas, biaya penggantian karyawan, atau kehilangan SDM yang berharga bagi suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu ada biaya medis dan pemulihan. Biaya ini meliputi perawatan medis, terapi fisik, atau bantuan keuangan untuk pemulihan. Yang keempat yaitu ada kerugian produksi dan waktu operasional. Ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan pesanan, penundaan proyek, atau kerugian finansial akibat kehilangan pendapatan. Yang terakhir yaitu ada kerugian reputasi. Kecelakaan kerja yang sering terjadi atau cedera yang serius dapat merusak reputasi perusahaan di mata karyawan, pelanggan, atau di masyarakat umum. Yang terakhir yaitu ada bentuk kesalahan produksi barang dan tidak adanya kesepakatan. Dalam kesalahan produksi barang dan tidak adanya kesepakatan ini merupakan dua bentuk risiko operasional yang sering dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama yaitu kesalahan produksi barang, diantaranya ada kesalahan manufaktur, kontaminasi atau kualitas bahan baku, kesalahan desain, atau kendala teknologi. Yang kedua yaitu tidak adanya kesepakatan tentang penukaran produk, di mana seperti ketidakpuasan pelanggan, penurunan reputasi, dan kerugian keuangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Najwa Ramadanti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional merupakan proses untuk mengevaluasi dan memahami potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan dalam proses internal suatu organisasi. Risiko operasional melibatkan faktor-faktor seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, perubahan regulasi, atau peristiwa eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional sebuah perusahaan. Proses pengukuran risiko operasional melibatkan identifikasi, penilaian, dan pemantauan risiko terkait dengan berbagai aspek operasional organisasi. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis statistik, dan pemodelan matematis untuk mengukur tingkat risiko serta potensi dampaknya terhadap organisasi.
Pengukuran risiko operasional penting untuk membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait manajemen risiko, alokasi sumber daya, dan pengembangan strategis mitigasi yang efektif. Dengan memahami risiko operasional secara menyeluruh, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan kerugian finansial dan reputasi serta meningkatkan ketahanan operasional mereka. Nah, di sini terdapat metode atau metrik yang digunakan untuk mengukur risiko operasional antara lain. Yang pertama ada matriks risiko 3x3. Matriks ini digunakan untuk menentukan tingkat risiko dengan mempertimbangkan kategori bahaya dan kategori probabilitas. Kategori bahaya dapat dikategorikan sebagai tertentu, mungkin, tidak mungkin, dan langka. Kemudian ada kategori probabilitas. Kategori probabilitas dapat dikategorikan sebagai mustahil, sesekali, dan kemungkinan. Metode kedua yang dapat digunakan yaitu root cause analysis atau RCA. Metode analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu permasalahan atau kejadian. RCA melibatkan analisis data dan informasi, identifikasi gejala, dan penggunaan metrik analisis seperti fishbone diagram, Pareto analisis, dan 5 Whys teknik, serta identifikasi akar penyebab. Yang ketiga ada Basic Indicator Approach atau BIA. Pendekatan ini memperhitungkan beban modal untuk risiko operasional yang didasarkan pada presentasi tertentu dari pendapatan kotor yang digunakan untuk memperkirakan exposure risiko bank. Nah, metode yang keempat yaitu Standardized Approach atau SA. Pendekatan ini membagi kegiatan bank menjadi 8 lini bisnis dan memperhitungkan risiko operasional berdasarkan kategori tersebut. Selanjutnya ada metode kelima yaitu Advanced Measurement Approach atau AMA. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur risiko operasional dengan menggunakan model ekonomi yang kompleks dan membutuhkan keahlian dan tenaga komputasi yang kuat. Nah, metode selanjutnya yaitu metode Hazard and Operability Study. Metode ini digunakan untuk menganalisis risiko operasional dengan membagi situasi atau sistem menjadi simpul atau elemen kunci untuk memudahkan proses analisis. Nah, untuk metode atau metrik yang terakhir yaitu Consultative Paper Prinsip Manajemen Efektif atas risiko keuangan terkait iklim. Dokumen ini memberikan panduan tentang metode yang digunakan untuk menilai pemicu risiko dan metrik yang digunakan untuk mengukur risiko, serta implikasinya terhadap manajemen risiko keuangan terkait iklim. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi yang keempat yaitu biaya untuk risiko operasional. Biaya risiko adalah biaya untuk mengelola risiko dan kerugian yang timbul. Nah, biaya risiko total adalah jumlah semua aspek operasional sebuah perusahaan yang terkait dengan risiko, termasuk kerugian yang ditanggung sendiri atau tidak diasuransikan, dan biaya perhitungan kerugian, biaya pengendalian risiko, biaya untuk mengalihkan risiko, dan juga biaya administrasi. Biaya untuk risiko operasional meliputi berbagai aspek yang dapat timbul sebagai akibat dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia, dan sistem, serta kejadian-kejadian eksternal yang dapat menyebabkan kerugian bagi suatu perusahaan. Nah, beberapa jenis biaya yang terkait dengan risiko operasional meliputi yang pertama yaitu beban langsung, seperti penurunan nilai dan penyelesaian pada laba rugi bank. Nah, yang kedua terdapat biaya yang timbul akibat suatu kejadian. Nah, contohnya seperti biaya eksternal yang terkait langsung dengan kejadian risiko operasional. Yang ketiga, biaya yang mungkin terjadi dalam masa pandemi, seperti kewajiban memakai hand sanitizer, memakai masker, pengukuran suhu tubuh, dan biaya operasional untuk aspek kesehatan. Yang keempat, biaya yang berkaitan dengan risiko internal, seperti kegagalan prosedur dan proses, kesalahan transaksi, kelalaian pemasaran, dan pencucian uang. Yang kelima, terdapat biaya yang berkaitan dengan risiko sumber daya manusia, seperti pelatihan yang kurang berkualitas,
tingginya pergantian karyawan, dan juga praktek manajemen yang buruk. Dan yang keenam, biaya yang terkait dengan resiko sistem dan teknologi, seperti kerusakan sistem, kesalahan data entry, dan juga kurangnya pengawasan terhadap perubahan. Yang ketujuh, biaya yang mungkin timbul akibat ketidakpastian hukum, seperti adaptasi terhadap perubahan aturan negara mengenai lembaga keuangan. Dan yang terakhir, yaitu biaya yang dapat terkait dengan risiko eksternal, seperti kebakaran, bencana alam, demonstrasi massa, dan juga gangguan pada layanan publik. Nah, dengan memahami berbagai jenis biaya yang terkait dengan resiko operasional, perusahaan dapat siap dalam mengelola dan mengurangi dampak kerugian yang mungkin akan timbul. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misan Adam. Di sini saya akan melanjutkan pada materi kelima, yaitu identifikasi risiko operasional atau langkah-langkah konkret identifikasi risiko operasional. A. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko operasional adalah proses penting dalam pengelolaan bisnis untuk memahami dan memetakan potensi gangguan yang dapat menghambat kelancaran operasi dan menghambat pada kerugian finansial dan non-finansial. B. Langkah-langkah identifikasi risiko operasional. Yang pertama, lakukan identifikasi dan analisa terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional. Identifikasi dan analisa terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional adalah suatu proses untuk menemukan dan memahami sumber-sumber potensi kerugian yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya risiko, yaitu diantaranya adalah wawancara, kuesioner, analisa data, pengamatan atau benchmarking, atau bisa dibilang taktik perusahaan. Contoh, bisnis penipuan, yaitu kehilangan data pelanggan karena keterbatasan sistem. Risiko kepatuhan, yaitu pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Risiko gangguan bisnis, yaitu bencana alam yang menyebabkan penutupan pabrik. Langkah kedua yaitu membangun database kerugian atau loss event database, merupakan langkah penting dalam pengelolaan risiko operasional. Database ini berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai berbagai jenis kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Langkah pengembangan database kerugian risiko operasional. Langkah pertama, identifikasi jenis kerugian yaitu dari sifat dan dampaknya. Contoh kategori kerugian. Kerugian keuangan, yaitu kehilangan pendapatan, biaya tambahan, denda, dan sanksi. Kerugian reputasi, yaitu kerusakan citra perusahaan, hilangnya pelanggan, dan menurunnya nilai merek. Langkah kedua, yaitu buat struktur database. Pilih sistem database yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh kolom dan tabel, yaitu tanggal kejadian, tanggal kerugian terjadi, langkah kerugian, kategori kerugian yang sesuai, kemudian deskripsi kejadian, rincian tentang apa yang terjadi. Kemudian pada langkah ketiga, pengumpulan data, yaitu gunakan berbagai sumber data untuk mengidentifikasi informasi. Langkah keempat yaitu analisa data, analisis penyebab utama kerugian dan dampaknya terhadap bisnis. Langkah kelima, gunakan temuan untuk meningkatkan manajemen risiko. Contoh alat yang database yang sering digunakan yaitu Microsoft Access. Langkah ketiga, mengidentifikasi risiko operasional, yaitu gunakan metode dalam mengidentifikasi risiko operasional. Metode dalam mengidentifikasi risiko operasional adalah cara-cara yang digunakan untuk menemukan dan memahami berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Yang A yaitu self-risk management assessment, yaitu untuk membantu melakukan identifikasi terhadap risiko interhead serta risk control, yaitu RCS, suatu sistem pengawasan yang digunakan oleh bank dalam melakukan pengelolaan risiko. Komponen RCS terdiri dari pengawasan dewan, komisaris, dan dewan direksi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen.
B. Risk mapping, yaitu berupa pemetaan menurut risiko terhadap aktivitas fungsional, struktur organisasi, dan arus proses transaksi pemetaan risiko. Ini bagi atas 3, yaitu 1. Menentukan unit kerja yang akan diidentifikasi. Yang kedua, menentukan aktivitas fungsional dan komponennya. Yang ketiga, mengklarifikasi jenis risiko yang bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Hasil risk mapping yang dikelompokkan menjadi 3 bagian peringkat risiko. Low, apabila risiko kegiatan timbul sangat rendah. Moderate, apabila risiko kerugian yang timbul sangat sedang. High, apabila risiko kegiatan kerugian yang timbul sangat tinggi. C. Key risk indicators, yaitu data statistik atau matriks yang menyediakan data posisi risiko operasional bank seperti total aset, total pinjaman, total modal, rasio keuangan, dan lain-lain. D. Scorecards, yaitu suatu metode pencatatan untuk mentransaksikan penilaian atau kriteria kualitatif menjadi matriks kuantitatif yang dapat digunakan untuk menerapkan profesi atau pengelokasian kebutuhan masing-masing aktivitas fungsionalnya. Perkenalkan, nama saya Widiawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan resiko operasional. Penanganan resiko operasional adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang mungkin timbul dari proses internal yang kurang mampu, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dan tujuan dari penanganan risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang disebabkan oleh ketidakcukupan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal. Dan ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko operasional yang dapat timbul dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, identifikasi risiko operasional. Identifikasi risiko operasional melibatkan analisis sistem, internal, proses, dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional organisasi. Dalam analisis ini, organisasi harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti risiko manusia, risiko teknologi, risiko keuangan, dan risiko lingkungan. Identifikasi risiko operasional dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuat draft risiko operasional dan melakukan penilaian risiko sejalan dengan tren dan dampaknya, membuat penilaian terkait kondisi terkini yang sedang terjadi dan merencanakan tindakan yang akan diambil. Kedua, mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh organisasi di masa depan dan menentukan misi organisasi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Ketiga, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan misinya, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Kedua, pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional melibatkan penilaian dampak dan kemungkinan terjadinya risiko operasional. Dalam pengukuran ini, organisasi harus mempertimbangkan berbagai indikator seperti keamanan sistem, tingkat keandalan sistem, dan tingkat kemampuan sistem dalam menghadapi risiko. Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuat penilaian terkini, kondisi terkini yang sedang terjadi dan merencanakan tindakan yang akan diambil. Kedua, menggunakan model risiko operasional yang dapat membantu dalam mengukur risiko operasional menggunakan indikator yang relevan untuk mengukur risiko operasional seperti tingkat keamanan sistem, tingkat keandalan sistem, dan tingkat kemampuan sistem dan menghadapi risiko. Dengan demikian, penanganan risiko operasional melibatkan strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko operasional yang dapat timbul dalam suatu organisasi. Dalam strategi ini, organisasi harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti identifikasi risiko operasional, pengukuran risiko operasional, pengelolaan risiko operasional, dan pengawasan dan evaluasi.
Ketiga, pengelolaan resiko operasional. Pengelolaan resiko operasional melibatkan strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi atau mengelola resiko operasional. Beberapa strategi yang dapat diambil. Yang pertama, membuat perencanaan yang baik dalam menghindari resiko yang dihadapi organisasi. Kedua, mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh organisasi di masa depan dan menentukan misi organisasi untuk mencapai visi dan cita-cita dalam lingkungan tersebut. Ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Keempat, menentukan tujuan dan target terukur. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk kondisi eksternal yang dihadapi. Kelima, memiliki strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Keenam, mengembangkan budaya organisasi yang mempromosikan kesadaran risiko dan kesadaran pentingnya pengelolaan risiko operasional. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi melibatkan pengawasan dan mengevaluasi terhadap risiko operasional yang terjadi. Dalam pengawasan dan evaluasi ini, organisasi harus mempertimbangkan berbagai indikator, seperti tingkat keamanan sistem, tingkat keandalan sistem, dan tingkat kemampuan sistem dalam menghadapi risiko. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, mengawasi dan mengevaluasi risiko operasional yang terjadi dan mengidentifikasi tindakan yang perlu diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko operasional. Kedua, menggunakan indikator yang relevan untuk mengawasi dan mengevaluasi risiko operasional, seperti tingkat keamanan sistem, tingkat keandalan sistem, dan tingkat kemampuan sistem dalam menghadapi risiko. Ketiga, mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk mengawasi dan mengevaluasi risiko operasional. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan peran pemimpin dalam mengelola risiko operasional. Peran pemimpin dalam mengelola risiko operasional sangat krusial untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan operasional suatu organisasi. Berikut adalah beberapa peran utama yang harus diemban oleh pemimpin dalam mengelola risiko operasional. Yang pertama, identifikasi risiko. Pemimpin harus aktif mengidentifikasi potensi risiko yang bisa mempengaruhi operasi perusahaan. Hal ini termasuk memahami risiko dari segi internal, eksternal yang mungkin berdampak pada operasi. Yang kedua, penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi, pemimpin perlu menilai risiko tersebut berdasarkan kemungkinan terjadi dan dampak yang akan ditimbulkan. Ini membuat dalam memprioritaskan risiko dalam menentukan sumber daya yang perlu dialokasikan untuk mengatasinya. 3. Pengembang strategi. Pemimpin harus mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi. Ini bisa meliputi penerapan kontrol internal, pelatihan karyawan, dan penguatan infrastruktur teknologi. Yang keempat, implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mengelola risiko adalah kunci. Pemimpin harus memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kelima, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam mengelola risiko operasional. Pemimpin harus memastikan semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, manajemen, dan pihak eksternal mendapatkan informasi yang relevan tentang risiko dan strategi penanganannya. Yang keenam,
pemantauan dan review. Resiko operasional harus dipantau secara berkelanjutan. Pemimpin harus meninjau dan mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan risiko dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Yang ketujuh, kesiapan darurat dan pemilihan. Pemimpin harus mengembangkan dan menguji rencana kesiapsiagaan darurat dan pemulihan untuk menghadapi insiden yang tidak terduga, memastikan bahwa operasi dapat terus berjalan dengan minimal gangguan. Yang kedelapan, pengembangan budaya manajemen risiko. Membangun budaya yang mendorong mengelola risiko sebagai bagian integral dari operasi sehari-hari. Pemimpin harus mendorong keterbukaan, transparansi, dan mempelajari berkelanjutan terkait manajemen risiko. Baik, itu saja. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah sedikit ilmu kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.